Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu bapak sekalian, dan selamat siang kepada Ibu Dr. Hamzah Antunimah selaku dosen pengampu mata kuliah kualitatif di program studi Pascasarjana Universitas Siliwangi. Terima kasih atas kesempatan untuk saya dapat mempresentasikan yang dimana insya Allah akan meneliti penelitian mengenai analisis pemahaman konsep peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh berbasis UKBM berdasarkan gaya belajar. Baik, sebelum ke latar belakang maupun pemaparan selanjutnya, saya akan membacakan quotes yang dimana yang insya Allah mudah-mudahan membuat dan berdampak kepada khususnya saya maupun teman-teman seperjuangan untuk tetap semangat di perkuliahan di masa pandemi ini. Demikian kata-katanya. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Maka kita bersama-sama untuk tetap semangat dalam proses pembelajaran perkuliahan secara COVID ini, dan tetap semangat untuk penyusunan yang dimana tesis dan proposal. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memaparkan latar belakang yang dimana penelitian yang akan saya laksanakan. Nah, latar belakangnya itu yang saya bacakan inti-intinya di sini. Pertama, berdasarkan hasil studi lapangan di salah satu faktor yang menjadi masalah dalam pembelajaran matematika adalah pemahaman konsep, yang dimana peserta didik itu masih tergolong rendah. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi UKBM. UKBM itu merupakan kepanjangan dari unit kegiatan belajar mandiri peserta didik di kelas 10 MIPA dan IPS. Masih kebanyakan peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru, seperti yang diterapkan rumus matematika di soal yang lain dari contoh yang diberikan belum mampu mengungkapkan ide atau pandangan sendiri untuk menemukan solusi dan dari soal yang diberikan. Nah, untuk UKBM itu sendiri merupakan turunan dari adanya SKS, jadi Sistem Kredit Semester, yang dibentuk untuk mendukung kecepatan belajar peserta didik yang berbeda agar tujuan SKS dapat dijalankan. Dengan adanya UKBM ini, peserta didik dituntut dapat mengevaluasi diri karena peserta didik dapat mengukur sejauh mana pemahaman akan materi. Peserta didik pun tidak dapat meneruskan KD selanjutnya apabila belum tuntas. Dengan sistem ini tersebut, peserta didik dituntut untuk belajar mandiri menyelesaikan UKBM masing-masing. Dengan kemandirian tersebut, peserta didik diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri agar dapat menuntaskan UKBM sebagai syarat untuk melanjutkan UKBM berikutnya. Nah, sebelumnya untuk memaparkan permasalahan selanjutnya, jadi sekedar informasi bahwa penelitian yang akan saya lakukan itu di sekolah saya itu menganut sistem SKS, di mana sekolah itu menganut sistem kredit semester itu dari pusat, sehingga harus adanya pengembangan UKBM. Nah, UKBM ini sebenarnya sudah ada sebelum adanya COVID-19. Nah, akan tetapi UKBM ini hampir satu visi satu misi dengan kegiatan pembelajaran yang ada di UKBM, di mana peserta didik dituntut untuk mandiri dan peserta didik dituntut untuk paham untuk memahami permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah melalui pembelajaran daring. Nah, untuk mandiri tersebut tidak maksudnya digarisbawahi tidak mandiri secara individu, tetapi masih ada pendampingan dari guru. Nah, selanjutnya perbedaan karakteristik setiap peserta didik tentunya juga berpengaruh dan penguasaan konsep yang dimilikinya. Hal tersebut mengakibatkan penguasaan konsep peserta didik juga mempunyai cara yang berbeda sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Setiap peserta didik kebiasaannya yang berbeda-beda dan cara belajar juga berbeda-beda pula, yang disebut dengan gaya belajar. Jadi
gaya belajar setiap orang itu sangat mempengaruhi terhadap prestasi atau kelangsungan pembelajaran yang diikutinya, yang dilaksanakannya. Jadi menurut jurnal-jurnal yang saya baca, bahwa karakteristik peserta didik apabila mereka udah mengetahui karakteristik dari gaya belajar mereka sendiri, maka proses pembelajaran yang akan berlangsung akan lebih optimal. Oke, selanjutnya kajian teori. Nah, di kajian teori ini ada pemahaman konsep, UKBM, dan gaya belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya saja, karena untuk kajian teori itu banyak ya. Jadi untuk poin-poinnya saja. Nah, untuk pemahaman konsep peserta didik merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam pembelajaran matematika. Pemahaman konsep itu sendiri sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengumpulkan kembali ilmu yang diperoleh baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan kepada orang, sehingga orang lain tersebut benar-benar mengerti apa yang disampaikan. Pentingnya pemahaman konsep dalam belajar mengajar yang dipenuhi sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan masalah. Nah, adapun indikator pemahaman konsep menurut Depdiknas Kurikulum 2013, yaitu diantaranya yang pertama menyatakan ulang sebuah konsep, yang kedua mengklarifikasi objek berdasarkan konsep matematika, yang ketiga menerapkan konsep secara algoritma, yang keempat itu memberikan contoh atau kontra contoh di konsep yang dipelajari, yang kelima menyajikan konsep dalam berbagai representasi, dan yang terakhir yaitu mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya untuk UKBM. Nah, dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, UKBM adalah satuan pembelajaran kecil yang disusun secara berurutan dari yang mudah hingga yang sukar, sebagai perangkat pembelajaran bagi siswa yang menggunakan sistem satuan kredit semester untuk mencapai kompetensi dan pengetahuan. Komponen pengetahuan UKBM itu buku teks pelajaran, KI dan KD, tugas dan pengalaman belajar, dan evaluasi diri. Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan 2017, prinsip UKBM itu yaitu pembelajaran tuntas, interaktif, berbasis KD dengan menggunakan dalam berbagai metode pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran, mampu mengevaluasi, terdapat penilaian formatif, komunikatif, berbasis kegiatan, dan menarik. Nah, selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seorang menyerapkan dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Berbagai macam gaya belajar, diantaranya gaya belajar menurut De Porter dalam bukunya Tutik Rahmawati dan Daryanto yang berjudul Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang mendidik terhadap 3 modalitas tipe dengan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Nah, untuk pelajar visual yaitu pelajar yang melalui apa yang mereka lihat, dan untuk auditory belajar dengan cara mendengar, dan untuk kinestetik belajar lewat gerak dan menyentuh. Dalam kenyataannya setiap orang memiliki ketiga gaya tersebut, tetapi kebanyakan orang cenderung hanya menggunakan salah satu dari ketiga gaya tersebut yang mendominasi. Nah, untuk metode penelitian sendiri yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif menurut Yohanes dan Sutriyono 2018, yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif difokuskan untuk mendeskripsikan serta menganalisis tentang fenomena peristiwa aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, persepsi, pemikiran seorang baik secara individual maupun kelompok. Untuk jenis penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian bersifat deskriptif, yang dimana penelitian ini akan dilaksanakan yang insya Allah dimana pada semester genap pada tahun ajaran 2001 di SMA Negeri 1 Ciamis. Nah, untuk instrumen penelitiannya itu yaitu berupa angkat gaya belajar, UKBM, dan pedoman wawancara. Nah, untuk subjek penelitian yang dipilih yaitu 6 siswa, yang dimana dengan ketentuan 2 siswa yang gaya belajar visual, 2 siswa untuk gaya auditorial, dan 2 siswa dengan gaya kinestetik. Nah, untuk dengan menggunakan purposive sampling. Nah, untuk teknik analis data kualitatif yang ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Nah, demikian pemaparan presentasi mengenai penelitian yang insya Allah dimana yang saya akan laksanakan. Mohon kritikan maupun masukan yang positif untuk saya, untuk penelitian dan untuk yang insya Allah karya saya untuk lebih baik lagi. Untuk kritikan dan masukan yang membangun saya tunggu. Saya yang insya Allah dimana saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang memberi masukan tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun dari pemaparannya maupun dari materinya kurang lengkap, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.